Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Kembali lagi pada mata pelajaran PAP JDM. Tahapan siklus akuntansi selanjutnya pada perusahaan manufaktur setelah kita mengerjakan kertas kerja sama dengan pada perusahaan dagang maupun jasa, yaitu kita akan masuk untuk menyusun laporan keuangan. Masih ingat kalian ya, laporan keuangan itu ada berapa komponen? Ada berapa nak? Ada 5 ya, betul sekali, ada 5. Yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas, terus neraca atau laporan posisi keuangan, terus selanjutnya yaitu laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Pada kasus Paradise Clothing yang sedang kita kerjakan ini, kita juga akan mengerjakan semua laporan tersebut. Tapi karena Paradise Clothing itu merupakan perusahaan manufaktur, di sini kita perlu menyusun terlebih dahulu yang namanya laporan harga pokok produksi sebelum kita menyusun laporan laba rugi. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan 12 kali ini. Siap semua ya? Sebelum menyusun laporan, untuk kita kenalan dulu dengan harga pokok produksi. Yang pertama, apa sih itu harga pokok produksi? Selanjutnya, untuk apa atau manfaat kita itu menyusun atau menghitung harga pokok produksi. Terus yang terakhir, bagaimana kita menghitung harga pokok produksi dan bagaimana kita menyusun laporan harga pokok produksi. Ya, 3 poin tersebut yang akan kita bahas pada pertemuan 12 kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian harga pokok produksi, yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi pada suatu periode tertentu, termasuk di dalamnya biaya langsung dan tidak langsung. Jadi semua biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan produksi pada periode tertentu, itu namanya harga pokok produksi. Lanjut. Terus sekarang manfaat perhitungan harga pokok produksi. Ketika kita sudah menemukan harga pokok produksi, kita bisa yang pertama menentukan harga jual produk. Harga jual produk dengan mempertimbangkan laba atau rugi yang kita inginkan. Terus selanjutnya otomatis setelah kita menentukan harga jual, terus kita tahu harga pokok produksinya, kita bisa menghitung laba atau rugi periodik dari perusahaan. Terus memantau realisasi biaya produksi. Maksudnya realisasi. Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat perencanaan apakah realisasi biaya produksi itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh manajemen. Terus yang terakhir, untuk menentukan atau menilai harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang perusahaan sajikan di dalam neraca.
Dan yang ketiga, bagaimana kita menghitung harga pokok produksi? Ya, pertama kita harus menyiapkan data yang kita perlukan. Yang pertama yaitu data mengenai biaya produksi itu sendiri. Ingat, flashback. Biaya produksi itu ada 3 komponen pokoknya. Yang pertama adalah BBB atau biaya bahan baku, kemudian BTKL atau biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik atau biaya tidak langsung, biaya produksi tidak langsung. Silahkan kalian ingat-ingat kembali. Yang sudah lupa bisa buka kembali catatan pada pertemuan sebelumnya. Setelah kita menyiapkan data mengenai biaya produksi, kita juga perlu tahu data mengenai persediaan barang dalam proses, yaitu baik persediaan barang dalam proses awal maupun barang dalam proses akhir periode. Setelah 2 data tersebut kita pegang, langsung kita hitung dengan rumus ya, harga pokok produksi sama dengan seluruh biaya produksi atau BBB ditambah BTKL ditambah BOP terus ditambah persediaan BDP awal atau persediaan yang kita miliki di awal, persediaan barang dalam proses yang kita miliki pada awal periode, terus dikurangi persediaan barang dalam proses akhir periode, itu ketemu harga pokok produksi. Setelah kita menghitung harga pokok produksi, tinggal kita menyusun laporan harga pokok produksinya, tinggal kita tata, kita susun menjadi sebuah laporan. Seperti ini bentuknya. Ya. Berangkat dari rumus ini. Ya kan? Terus kita susun tuh. Yang pertama otomatis kita berikan, kita tulis judulnya, judul nama perusahaannya, terus laporan harga pokok produksi, periodenya kapan, terus kita tata tuh biaya bahan bakunya. Kalau di laporan kita cari biaya bahan bakunya. Biaya bahan baku itu kan total pemakaian bahan baku yang kita gunakan. Kalau misalkan di soal belum tersedia, yang tersedia hanya data mengenai bahan baku, berarti kita cari dulu persediaan awal BB-nya berapa. Terus selama periode tersebut kita melakukan pembelian berapa. Dilihat juga ada retur pembelian atau potongan apa tidak. Kalau misalkan ada retur atau potongan, itu otomatis akan mengurangi biaya bahan baku. Sedangkan kalau ada biaya angkut atau beban angkut, itu akan menambah biaya bahan baku. Tapi di format yang Ibu tampilkan di sini tidak ada retur, potongan maupun biaya angkut. Jadi langsung ditambahkan persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian yang dilakukan selama periode tersebut. Ketemu bahan baku siap diproses atau siap digunakan. Setelah ketemu bahan baku siap diproses, terus di akhir periode dilihat, dicek persediaan bahan bakunya tinggal berapa.
Otomatis selisihnya adalah besarnya pemakaian bahan baku atau biaya bahan baku. Setelah kita susun biaya bahan baku, poin selanjutnya kita tambahkan BTKL. Dilihat BTKL yaitu biaya tenaga kerja langsung. Jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar tenaga kerja langsung yang langsung berhubungan dengan produksi. Contoh kalau Paradise Clothing berarti tenaga kerja bagian pemotongan, bagian jahit, itu tenaga kerja langsung. Kita tambahkan, terus selanjutnya kita tambah juga BOP atau biaya overhead pabrik, biaya produksi tidak langsung. Kita list BOP-nya ada apa saja. Yang sering itu pasti ada BTKTL atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya gaji mandor, gaji penyelia, terus satpam pabrik. Pokoknya dia itu bekerja di bagian produksi atau di pabrik, tapi tidak langsung berhubungan dengan produk. Terus BOP, biaya BOP untuk hal semua biaya yang ada kaitannya dengan produksi maupun dengan pabrik, seperti penyusutan pabrik, listrik pabrik, penyusutan gedung pabrik, dan lain-lain. Semuanya di list, dijumlahkan, masuk dalam BOP. Setelah itu kita susun di bawahnya persediaan BDP awalnya berapa, kita tambahkan juga semuanya. BBB tambah PTKL tambah BOP, terus ditambah persediaan BDP awal, barang dalam proses awal. Ketemu jumlah barang dalam proses periode tersebut. Terus selanjutnya yang terakhir kita kurangkan dengan persediaan BDP akhir. Ketemu harga pokok produksi. Sekarang coba kita terapkan rumus tadi pada kasus Paradise Clothing. Kita hitung harga pokok produksinya, sekaligus kita susun laporan harga pokok produksinya. Yang pertama kita lakukan, otomatis kita itu mencari data yang diperlukan, ya kan? Kita cari data mengenai biaya produksinya yang terdiri dari 3 komponen tadi, dan data mengenai persediaan barang dalam prosesnya. Dari mana lihatnya? Kita bisa menelusuri dari transaksi-transaksi yang kaitannya dengan biaya produksi dan persediaan barang dalam proses. Yang pertama yaitu BBB, biaya bahan baku, sebesar 40.875.000. Didapat dari mana? Didapat dari jurnal pemakaian bahan baku. Langsung kan ketemu itu totalnya 40.875. Ya, untuk memudahkan kalian dalam menyimak penjelasan Ibu, silahkan kalian buka lagi jurnal yang sudah kalian bikin. Amati terutama jurnal pemakaian bahan baku, terus jurnal pengeluaran kas, dan jurnal penyesuaian.
gitu ya. Selanjutnya BTKL. BTKL biaya tenaga kerja langsung. Kita lihat di jurnal pengeluaran kas ya, akun BDP BTKL, jumlahnya lihat ada 9.450.000. 9.450.000. Terus kita cari lagi, telusur juga di jurnal penyesuaian. Ada penyesuaian mengenai gaji dan upah, dokumen 32. Itu ada pembayaran gaji dan upah yang belum dibayar, yaitu untuk bagian pemotongan 500.000 dan bagian jahit 1 juta. Berarti BTKL-nya pada penyesuaian sejumlah 1.500.000. Nanti dijumlahkan dengan 9.450.000. Selanjutnya BOP, biaya overhead pabrik. Kita list, kita cari di jurnal pengeluaran kas, pengeluaran yang masuk ke BOP, dan juga di jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal pengeluaran kas otomatis ada pembayaran mandor. Sebelumnya di jurnal pemakaian bahan baku, itu juga bahan penolongnya. Kita lihat akun BOP pada jurnal pemakaian bahan baku, totalnya 15.695. Terus gaji mandor, biaya tenaga kerja tidak langsung masuknya. Di jurnal pengeluaran kas ada 3 kali 700.000, berarti 2.100.000. Ditambah lagi yang di penyesuaian ada gaji mandor yang belum dibayar 350.000. Terus ada juga di jurnal pengeluaran kas listrik pabrik. Yang kita masukkan hanya listrik pabrik, listrik kantor itu tidak masuk pada biaya overhead pabrik, karena kan listrik kantor judulnya, bukan pabrik. 835.000. Terus penyusutan yang ada di jurnal penyesuaian kita masukkan, ada penyusutan gedung pabrik, alat pabrik, dan mesin pabrik. Terus untuk BDP awal kita lihatnya di neraca saldo awal yang ada di soal. Persediaan BDP awalnya itu kosong ya, jadi ibu tulis strip. Terus untuk persediaan BDP akhir itu 12.399.250. Kita lihat dari mana? Dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, semoga kalian semua bisa mengikuti ya sambil menyimak. Ini angka-angka yang ibu dapat dari mana-mana. Ya, terus berdasarkan data yang sudah ibu peroleh tadi, ibu hitung harga pokok produksinya. Yang pertama, biaya bahan baku total 40.875.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung total 10.950.000, terus ditambah lagi BOP-nya 20.529.250, ditambah persediaan awal 0 dikurangi persediaan BDP akhir
12.399.250. Ketemunya 59.955.000. Tinggal kita masukkan ke laporan harga pokok produksi, ke format laporan harga pokok produksi. Sekali lagi, yang namanya laporan apapun dalam akuntansi itu tidak ada format yang baku, nggak harus angka dituliskan dalam 3 kolom begitu, tidak. Yang penting laporan itu bisa dibaca informasinya. Dari laporan tersebut bisa dibaca informasinya. Jadi kalian nggak harus terpaku laporan harga pokok produksi itu harus BBB dulu dirinci, BTKL, BOP, terus baru persediaan awal, persediaan akhir. Enggak, bisa saja persediaan awalnya ditaruh di atas, terus ditambah BBB, BTKL, BOP, baru dikurangi persediaan BDP akhir. Bisa saja seperti itu. Yang penting informasi yang penting tujuan penyampaian informasi itu dapat tersampaikan kepada pengguna informasi, gitu ya. Ini gampangnya tinggal kita tata saja apa yang sudah kita hitung tadi di perhitungan tadi, ya kan. Nah, di sini kalau tadi itu Ibu biaya bahan bakunya langsung melihat di jurnal pemakaian bahan baku sebesar 4875. Ini ketemunya. Di sini Ibu uraikan 4875 itu berasal dari mana? Berasal dari persediaan BP awal. Persediaan bahan baku awal. Di soal, di neraca saldo yang di soal itu ada tertulis saldonya 47.500.000 rupiah. Terus selama Januari kita melakukan pembelian bahan baku sebesar 36 juta, ya kan? Ya. Tahunnya dari mana 36 juta? Kalian bisa lihat di buku besar persediaan bahan baku, ya kan? Atau lihat di jurnal pembelian. Terus dijumlahkan, ketemu bahan baku yang siap digunakan atau diproses, dikurangi persediaan BP akhirnya. Persediaan BP akhirnya kita lihat di neraca saldo pada akhir periode, dikurangkan, ketemunya 40.875.000, sama dengan jumlah yang ada di jurnal pemakaian bahan baku. BTKL kita masukkan angkanya, terus BOP kita rinci, kita masukkan angkanya, kita jumlahkan. Terus ketiga komponen biaya produksi kita jumlahkan juga dengan BDP awalnya yang 0. Terus baru yang terakhir kita kurangkan dengan persediaan BDP akhir. Ketemunya otomatis sama dengan yang sudah kita hitung, 59.955.000. Karena pada laporan harga pokok produksi kan kita tinggal menyusun. Sampai di sini ada pertanyaan, bisa diterima. Selanjutnya kalau bisa diterima dan tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu yang bertanya, alias kita latihan soal. Ya, silahkan kalian hitung biaya produksi loh ya, yang terdiri dari 3 komponen, BBB, BTKL, dan BOP, dan harga pokok produksi.
Terus kemudian susun laporan harga pokok produksinya. Berarti 3, satu soal pertanyaannya 3, menghitung biaya produksi, menghitung harga pokok produksi, dan menyusun laporan harga pokok produksi. Soalnya mana? Ini dia. Ibu sediakan 2 soal, yang satu sederhana, yang kedua juga sederhana. Cuma ada beberapa pengecoknya lebih banyak gitu. Sudah? Ibu cukupkan. Mohon maaf atas segala salah. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.